Salam damai dalam kasih Kristus. Pada kali ini saya ingin membahas tentang Minggu Palma. Kita akan memasuki pekan suci dan kita perlu mengetahui beberapa hal yang harus dilakukan dan juga menjadi patokan kita untuk merayakan Minggu Palma secara liturgis. Pada saat ini kita akan menggunakan beberapa dokumen yang akan menjadi dasar dari pembahasan kita pada kali ini, yaitu dokumen perayaan Paskah dan persiapannya, seri dokumen gerejawi nomor 71 yang telah dikeluarkan sejak tahun 68 ya. Judul aslinya itu Litterae Circulares de Vestis Pascalibus Preparandis et Celebrandis. Selain dokumen ini, kita juga menggunakan buku Misale Romawi, Misa hari Minggu dan Hari Raya, lalu dengan pedoman umum Misale Romawi yang telah ada kita miliki sekarang. Kita harus punya semangat dan kesadaran dalam setiap perayaan liturgi. Yang pertama itu adalah membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Karena kadang-kadang yang menjadi kebiasaan itu kurang tepat, maka kita perlu membiasakan hal-hal yang benar. Lalu yang kedua adalah kita tidak menambahkan hal yang tidak ada dan juga tidak mengurangi hal-hal yang seharusnya ada. Jadi kita tidak lagi yang nggak perlu diada-adain, sementara yang perlu dan punya makna tertentu kita hilangkan. Jangan lagi terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu kesadaran akan dimensi universalitas dan unitas gereja semesta. Kesadaran ini adalah bahwa kita merayakan dimanapun dalam perayaan liturgi yang sama, seharusnya kita merasakan perasaan yang sama, tata liturginya sama, urutan yang sama, dan menjadi satu kesatuan, satu menjadi gereja semesta yang satu itu. Kita masuk ke dalam perayaan Minggu Palma secara detail. Makna liturgi yang kita dapat dari perayaan Minggu Palma itu adalah kita mengenangkan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem sebagai Mesias dan kita merenungkan kisah sengsaranya. Dua aspek liturgi ini sekaligus berpadu dalam satu perayaan yang merupakan dasar misteri Paskah, yaitu penderitaan dan kemuliaan. Warna liturgi untuk Minggu Palma tentu saja kita tahu pasti menggunakan warna merah. Karena warna ini melambangkan pencurahan darah Kristus yang masuk ke Yerusalem, bahwa ia menyongsong sengsara dan wafatnya. Maka bila gereja setempat memiliki, perlu disiapkan di luar gereja untuk menggunakan kasula merah, atau kalau memang memiliki menggunakan pluviale atau korkap ya, yang akan dikenakan imam selama awal ibadat di luar gereja sampai perarakan masuk ke dalam gereja. Sejak dahulu kala, masuknya Kristus ke Yerusalem diperingati dalam prosesi yang meriah. Dengan ini, kaum Kristiani menjalani peristiwa ini dan menyertai Tuhan sama seperti yang dilakukan zaman dahulu waktu anak-anak Ibrani menyongsong di depan pintu Yerusalem dan mereka menyerukan Hosana, Putra Daud. Dalam setiap gereja hanya boleh diadakan satu kali prosesi sebelum misa. Jadi prosesi perarakan Minggu Palma yang meriah ini hanya perlu dilakukan satu kali dan hanya boleh satu kali. Imam bisa memilih waktu kapan yang kira-kira dihadiri paling banyak kaum beriman. Seperti di tempat kami mungkin misa Minggu yang jam 8 yang paling banyak dihadiri oleh umat. Boleh juga sebenarnya kalau dipilih misa sore, apakah itu Sabtu atau Minggu sore, tapi
akan bisa diambil kebijakan pastoral mana yang kira-kira biasanya dihadiri paling banyak oleh umat. Ini berdasarkan anjuran dari dokumen perayaan Paskah dan persiapan nomor 29. Gereja mengenangkan peristiwa Kristus Tuhan memasuki kota Yerusalem untuk menggenapi misteri Paskahnya. Dalam semua misa, peristiwa ini hendaknya diperingati dengan salah satu cara berikut. Bisa dengan perarakan, bisa dengan cara upacara masuk meriah sebelum misa, dan juga upacara masuk sederhana. Hal ini dianjurkan oleh perayaan Paskah, dokumen perayaan Paskah dan persiapannya nomor 29-30. Jadi sebenarnya kita memiliki 3 macam cara untuk peringatan ibadat Minggu Palma ini, atau misa Minggu Palma ini. Jadi tidak harus semuanya itu mengandung perarakan. Ada yang perarakan meriah, dari satu tempat berarak lalu masuk ke dalam gedung gereja. Lalu cara yang kedua itu dengan upacara masuk meriah dari depan pintu gereja, di mana umat berkumpul di depan lalu bersama-sama masuk ke dalam gedung gereja. Sedangkan cara yang ketiga itu upacara masuk sederhana, seperti misa seperti biasanya. Tapi dianjurkan memang harus ada satu kali upacara dengan masuk meriah yang menggunakan perarakan. Perarakan atau upacara masuk meriah, yang disebut triumphalis, dihiasi daun-daun palma atau daun lain yang dibawa umat. Ini akan menjadi bagian dari ritus pembuka. Jangan lupa bahwa salib yang digunakan untuk perarakan itu juga dihias daun palma. Sehingga bagian ritus pembuka yang biasa itu akan dihilangkan. Karena nanti setelah selesai perarakan, masuk ke dalam gedung gereja, lalu imam naik ke panti imam, akan langsung dilanjutkan dengan doa pembuka. Nah, dalam perarakan ini tadi seperti sudah disampaikan tadi, imam bisa menggunakan pluviale. Setelah sampai panti imam, ia akan melepaskan pluvialenya itu dan menggantinya dengan menggunakan kasula warna merah. Ini contoh dari pluviale yang digunakan oleh Bapak Paus. Di tempat tertentu atau semua paroki mungkin ada yang memiliki, mungkin ada yang tidak memiliki. Kalau memang sekiranya tidak memiliki, tidak masalah, bisa menggunakan kasula merah sejak awal. Tapi bila memiliki, maka akan lebih baik, karena penggunaan pluviale ini untuk menggambarkan kemegahan seorang raja yang akan masuk ke Yerusalem, yang digambarkan oleh perarakan imam masuk ke dalam gedung gereja. Dan pada saat misa, imam akan mengenakan kasula sebagai pakaian resmi liturgi yang akan ia pimpin. Perarakan yang dilakukan dalam Minggu Palma sama seperti perarakan seperti biasanya, hanya aja ada karena seluruh umat terlibat dalam perarakan ini, maka formasinya adalah yang paling depan adalah pelayan pendupaan. Pelayan pendupaan ini sini yang dimaksud adalah misdinar atau putra-putri altar yang memegang dupa dan juga yang memegang turibulum, ya. Jadi sepasang itu ya, yang memegang turibulum atau untuk mendupainya itu, dan juga dupanya. Lalu di belakang pembawa pendupaan itu adalah pembawa salib. Salib itu dihias daun palma, dan pembawa salib ini berjalan diapit oleh 2 orang pembawa lilin. Lalu di belakang pembawa salib ini adalah misdinar atau putra-putri altar yang lain. Kemudian dilanjutkan oleh petugas liturgi lain seperti lektor, pemazmur, prodiakon. Lalu sebelum imam itu ada salah satu yang membawa evangeliarium atau kitab Injil. Bila ada diakon, maka bisa diakon yang membawa. Tapi bila tidak ada diakon, maka yang membawa kitab Injil ini adalah lektor. Dia berjalan persis di depan imam. Dia membawa evangeliarium ini
dengan diangkat ke atas ya. Jadi kira-kira ya sebahu ya, diangkat setinggi bahu ya. Jadi kitab Injil itu diangkat cukup tidak terlalu tinggi tapi juga tidak rendah. Lalu di belakang pembawa evangeliarium itu imam yang berjalan, kemudian di belakang imam baru seluruh umat. Ada kebiasaan di satu tempat, di belakang imam itu adalah para anggota KUR yang biasa menyanyi dalam tugas KUR Minggu Palma itu, baru dilanjutkan oleh seluruh umat yang lain. Lalu yang perlu kita pahami juga bahwa Minggu Palma ini juga disebut Minggu Sengsara, sama seperti Minggu Prapaskah yang kelima. Karena Minggu Palma ini merupakan paduan dari dua perasaan, kegembiraan dan kesedihan. Minggu Palma ini adalah pintu masuk dari Pekan Suci dan bisa dirayakan mulai Sabtu sore. Kemudian, yang perlu diperhatikan oleh petugas KUR ya, bahwa nyanyian di dalam Minggu Palma ini bernuansa dua hal yang tadi telah kita sebut, satu kemeriahan dan juga tema Kristus Raja, dan yang kedua adalah jangan lupa adalah tema yang sengsara. Maka nyanyian di awal sebelum perarakan hingga perarakan selesai sampai imam masuk ke dalam gedung gereja, lalu ia mencium altar, kemudian masuk doa pembuka. Semua nyanyian yang dinyanyikan itu nyanyian yang bertemakan Kristus yang dieluk-elukan sebagai Raja, yang biasa digunakan sebagai antifon pembuka dari perayaan Minggu Palma itu adalah Puji Syukur 491, yang biasanya lagunya tuh seperti ini: Hosana Putra Daud. Nah, seperti itu ya. Lanjut selanjutnya, karena memang lagu ini yang paling cocok untuk membuka perayaan Minggu Palma ini. Lalu ada lagu-lagu lain seperti Puji Syukur 492 sampai 495 yang digunakan untuk mengiringi Kristus Raja pada saat perarakan sampai selesai sebelum doa pembuka dibacakan. Jadi bisa juga digunakan sumber lagu lain seperti dari Mada Bhakti yang bertemakan Kristus Raja ya. Tetapi setelah memasuki liturgi sabda, saat lektor, pemazmur mulai akan bertugas, dari masa liturgi sabda hingga akhir perayaan Minggu Palma, lagu-lagu yang dinyanyikan semuanya berubah menjadi tema sengsara Kristus. Kemudian, dalam tradisi, setiap kali Minggu Palma, bacaan Injil dibacakan sebuah kisah sengsara Tuhan, bisa pilihan yang panjang ataupun juga ada juga pilihan yang kisah sengsara yang singkat. Tergantung kebijakan pastoral masing-masing imam menggunakan yang tipe mana. Kemudian, kisah sengsara Tuhan ini dibawakan dengan meriah, bisa dinyanyikan ataupun dibacakan. Dan biasanya dinyanyikan atau dibacakan itu oleh 3 orang. Satu mengambil peran Kristus, biasanya oleh imam sendiri. Kemudian narator atau penginjil yang membacakan kisah. Lalu yang ketiga adalah orang ketiga. Misalkan seperti yang mengambil peran Pilatus, Petrus, atau suara orang lain. Kisah sengsara Tuhan ini, menurut dokumen perayaan Paskah dan persiapan nomor 33, harus dibawakan oleh para diakon atau imam. Seharusnya. Kenapa? Karena kisah sengsara Tuhan ini sebenarnya adalah kitab Injil. Maka seharusnya dibawakan oleh para diakon atau imam bila ada. Bila tidak ada, maka bisa digantikan oleh lektor. Yang dalam hal ini, peran Kristus khusus tidak bisa tidak harus
diambil oleh imam. Norma liturgis dalam kisah sengsara itu memberikan aturan implisit kalau tugas membawakan kisah sengsara Tuhan, baik pada Minggu Palma dan Jumat Agung itu sebenarnya seharusnya oleh pria. Namun memang kita mendapatkan atau tidak mendapatkan suatu ketentuan yang tegas atau yang jelas bahwa ini adalah suatu larangan atau suatu anjuran harus. Tapi memang sebaiknya dibawakan oleh pria. Karena kita perlu ingat bahwa kisah sengsara ini sejatinya adalah bacaan Injil. Berbeda dengan halnya Mazmur yang dibawakan dalam perayaan Minggu Palma. Kita tahu perayaan Minggu Palma, Mazmurnya adalah Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku. Kita tahu jelas bahwa Mazmur ini adalah ucapan Yesus pada saat ia disalib menjelang sakrat mautnya. Tetapi Mazmur itu sendiri tidak harus dibawakan oleh seorang pria, tidak ada ketentuannya. Meskipun ulangan itu dibacakan atau dinyanyikan oleh seorang pria atau seorang wanita. Karena kita tahu bahwa meskipun teks ulangan itu adalah sabda Yesus di saat disalib, tetapi pada saat nyanyian ulangan itu dinyanyikan, umat akan membalas juga dengan menyanyikan ulangannya. Kan tidak mungkin ya, yang menyanyikan ulangan itu hanya bapak-bapak ya, atau yang pria saja. Tetapi semua umat akan menyanyi. Maka Mazmur ini tidak harus dibawakan oleh seorang pria. Sementara kisah sengsara yang tadi sebaiknya dibawakan oleh pria, meskipun tidak harus. Pada dokumen perayaan Paskah dan persiapan nomor 33, dinyatakan bahwa pewartaan kisah sengsara ini tidak perlu ada lilin yang dinyalakan. Maksudnya tidak perlu di ambo atau di mimbar sabda itu disertai oleh lilin yang bernyala. Juga tidak ada pendupaan dan salam bagi umat yang biasanya kan akan dibuka oleh imam, Tuhan bersamamu, ya, seperti itu. Itu tidak perlu lagi. Dan penandaan buku juga tidak diadakan. Hanya para diakon sebelumnya mohon berkat kepada imam seperti pada saat ia akan mewartakan Injil. Di dalam buku Misale Romanewi juga disebutkan bahwa sebelum membaca kisah sengsara, diakon, ya, bukan prodiakon, tapi diakon mohon berkat imam seperti biasa sebelum membacakan Injil. Tetapi bila melibatkan lektor awam ya, maksud saya, yang lektor biasa yang ikut membantu dalam pewartaan kisah sengsara itu, mereka tidak perlu ikut-ikut meminta berkat. Hanya diakon yang mohon berkat kepada imam. Jadi kita perlu memahami beberapa hal yang perlu kita benahi. Mungkin ada yang kurang tepat, ada yang belum tepat, mungkin kita bisa perbaiki. Bila saat ini terlalu mepet, mungkin kita bisa perbaiki di waktu yang mendatang, di tahun-tahun mendatang. Namun kita harus punya semangat bahwa kita mau berliturgi yang benar, kita mau memahami setiap peristiwa, setiap momen dalam tata perayaan ibadat ini sebagai sesuatu yang bermakna dan juga bisa membawa manfaat bagi umat. Semoga kita semua diberkati Tuhan dan kita akan bertemu kembali pada video-video yang berikutnya. Semoga Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.